الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah Jumat siang hari ini kita masih hidup. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah, baik buruk seseorang itu tergantung dari hatinya. Ketika hati seseorang itu bersih, maka mata tidak akan melihat kecuali melihat yang baik-baik. Ketika hati bersih, tangan tidak akan tanda tangan kecuali tanda tangan yang baik-baik. Ketika hati bersih, kaki tidak akan melangkah kecuali melangkah ke tempat yang baik-baik. Banyak di antara kita terkadang jamaah sekalian, amalan hati selalu tidak diperhatikan. Mereka lebih disibukkan dengan amalan fisik. Bukan berarti kita menafikan amalan fisik, akan tetapi amalan hati jauh lebih penting, jauh lebih bermakna. Ada 3 golongan yang lebih dulu masuk neraka. Itu gara-gara mereka tidak memperhatikan amalan hati mereka. Mereka lebih disibukkan dengan amalan fisik. Ketika fisik sakit, begitu bergegas untuk mengobati fisik mereka. Tetapi ketika hatinya sakit, mereka begitu mengabaikan hati mereka. Padahal jamaah sekalian,
baik buruk seseorang, bahagia ketenangan adalah hati mereka. Ketika seseorang mengabaikan amalan hati, ada 3 golongan yang lebih dulu masuk neraka gara-gara mengabaikan amalan hati. Yang pertama, ahli ilmu. Ketika Allah tanya, apa yang telah kau lakukan terhadap ilmu yang telah diberikan kepadamu? Maka mereka pun menjawab, aku telah mengamalkan ilmuku, telah kudakwahkan ilmuku, telah kusampaikan ilmuku. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kau lakukan itu semua biar ingin dikatakan ustaz, dikatakan kiai, itu telah kau dapatkan di dunia. Ini salah satu mengabaikan amalan hati mereka. Mereka disibukkan dengan amalan fisik mereka, memperindah fisik mereka, tetapi lupa tujuan mereka mengamalkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dermawan. Orang yang dermawan ketika ditanya, apa yang telah kau lakukan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu? Aku telah infakkan hartaku di jalan Allah. Aku telah zakatkan hartaku, semuanya hartaku habis untuk di jalan Allah. Kata Allah, kata kamu bohong. Kamu lakukan itu biar dikatakan dermawan, telah kau dapatkan di dunia gelar itu. Amalan hati yang mereka abaikan. Yang ketiga, para mujahid. Ketika ditanya apa telah kau lakukan? Aku telah lakukan, nyawaku taruhkan untuk agama. Aku pertaruhkan semuanya. Aku berjuang berperang untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadzabta, kamu bohong. Kamu dusta. Kau lakukan itu semua biar dikatakan para mujahid, para pahlawan itu telah kau dapatkan di dunia. Amalan hati yang mereka abaikan. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di Masjid Al-Ihsan ini senantiasa bagaimana porsi kepada hati sangat tinggi. Harus kita prioritaskan hati kita, karena hati adalah raja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Muttafaqun alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu busuk, buruk, maka busuklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging adalah hati. Kaum muslimin rahimakumullah, baik buruk seseorang tergantung hatinya. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayyit. Yang pertama qalbun salim, hati yang bersih. Hati yang bersih ini jamaah sekalian mudah melakukan taat kepada Allah. Mudah melakukan taat kepada Allah karena hatinya bersih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi hati yang bersih ini akan bergetar ketika mendengar nama Allah. Sesungguhnya orang mukmin itu ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana, jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum iman, bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal.
Maka hati yang bersih ketika mendengar azan berkumandang, bergetar hatinya untuk segera menuju melangkah ke masjid. Karena hati yang bersih paham hakikat kehidupan, dia tahu dunia ini tempat sementara, dia tahu. Banyak saudara dia mati mendadak karena dia tahu dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat untuk ditinggalkan. Hati yang bersih connect dengan akhirat, dengan alam kuburan, dengan kain kafan, tahu. Tidak sedikit saudara kita jamaah sekalian segar bugar mati mendadak. Maka qalbun salim, hati yang bersih, mengambil sebuah pelajaran yang ada di sekitarnya. Banyak saudara-saudaranya mati mendadak karena dia tahu tujuan hakikat pencipta dirinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit ini jamaah sekalian, salat mut-mutan. Kalau mood solat, tidak mood tak solat. Karena hatinya penuh dengan noktah-noktah hitam yang menyebabkan hati sakit. Banyak maksiat, banyak makan duit haram, susah taat kepada Allah jamaah sekalian. Demi Allah susah taat. Azan berkumandang samping rumahnya, susah melangkah ke masjid karena banyak dosa, banyak maksiat. Betapa banyak perutnya terisi dengan uang-uang haram. Begitu susah melangkah taat kepada Allah. Maka hati ini harus segera diobati dengan perbanyak istighfar kepada Allah. Dengan istighfar insya Allah akan membersihkan hati kita yang sakit, yang kotor. Karena manusia ini penuh dengan dosa, dengan maksiat. Dosa lisan, dosa mata, dosa telinga. Banyak dosa kita di jamaah sekalian. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu banyak dosa. Sebaik-baik yang berdosa beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Terkadang kita begitu kencang mendengar azan berkumandang, tapi susah melangkah ke masjid. Dosa. Hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan uang haram. Susah taat kepada Allah. Tidak connect dengan kain kafan, tidak connect dengan alam kuburan, karena perutnya penuh dengan dosa, dengan uang haram. Maka hati-hati dengan hati yang sakit, harus segera diobati. Makanan hati adalah baca Quran, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu makanan hati. Mari kita sibukkan dengan memperbaiki hati kita. Insya Allah ketika hati bersih, mudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan sampai menjadi qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini hati orang-orang yang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzir la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka Muhammad. Beri peringatan, mereka akan beriman kepada Allah. Allah menguji hatinya, pendengarannya, Allah akan tutup hatinya, dan dia akan mendapat azab yang sangat berat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nasihat hati yang paling mujarab adalah ingatkan hati kita, wahai hati, wahai qalbu, sadarkan bahwa hidup di dunia sementara. 60 sampai 70 lebih dari itu. Insya Allah dengan nasihat hati itu, maka akan bersihlah hati kita dengan kita itu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.